ya'ti amrullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada sekelompok saja umatku, saudara. Bukan semua umatku, sekelompok saja umatku, kata Nabi. Zahirina 'alal haq. Mereka konfrontatif di dalam menyampaikan kebenaran. Enggak peduli, saudara. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Apapun resikonya, hatta ya'ti amrullah, sampai datang kebenaran dari Allah, saudara. Takbir. Takbir. Karena itu, saudara, bukan masalah agama Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh untuk bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan bagaimana banyak jumlah kita dalam membela agama Allah, akan tetapi bagaimana orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pembela agamanya, saudara. Oleh karena itu kita sama-sama sering mendengar dalam Al-Quranul Karim, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sebetulnya, saudara, ini ada syarat, ada jawab syarat kalau dalam bahasa Arab. Syaratnya apa? In tansurullah, manakala kalian bela agama Allah, yansurkum, maka Allah akan membela kalian. Saudara, terkadang kita bacanya mesti dibalik biar kita sadar, saudara. Bagaimana bacanya? Kalau kita butuh dengan pembelaan Allah, kalau kita butuh anugerah dari Allah, kalau kita butuh kucuran rahmat dari Allah, maka syaratnya bela agama Allah, saudara. Betul? Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, bagaimana saya membela agama Allah? Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan habib, saya bukan laskar. Habib, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saudara, di ayat tersebut Allah umumkan, Allah generalkan, tidak dispesifikkan dengan satu cara model membela. Sudah, intan surullah, manakala kalian bela agama Allah dengan cara apapun yang kalian miliki, gunakan untuk bela agama Allah, saudara. Mulai dari diri kita sendiri, bela agama Allah harus jauh-jauh mulai dari diri kita sendiri. Kita perhatiin diri kita, kira-kira yang Nabi perintahkan udah dijalanin apa belum? Yang Nabi larang sudah ditinggalkan apa belum? Manakala kita menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, maka di situ kita telah membela agama Allah dalam diri kita, saudara. Kadang ini kita manusia lebih takut sama CCTV dari sama Allah, saudara. Betul? Kadang-kadang maling, saudara, nggak berani nyolong di Alfa. Kenapa nggak berani nyolong di Alfa? Ada CCTV-nya, saudara. Betul? Lu tahu pengalaman loh. Nggak berani, saudara. Kenapa nggak berani nyolong di ATM? Ada CCTV, saudara. Demi Allah, CCTV Allah jauh lebih canggih, saudara. Setiap langkah kita akan direkam oleh Ar-Raqib Al-Atid. Semua kata-kata kita direkam, saudara. Kalau CCTV dunia cuma satu ruangan yang menyaksikan operatornya saja, tapi CCTV akhirat akan dipertontonkan di padang mahsyar, saudara. Bayangkan kalau kita mau melakukan maksiat, pikir-pikir dulu. Kita di kamar nggak ada yang menyaksikan, pikir-pikir dulu. Udah siap apa kagak rekaman CCTV kita nanti dipertontonkan di yaumul kiamat, saudara. Mulai dari diri kita bela agama Allah. Sebuah bangunan tidak akan bisa terbangun sempurna kecuali mulainya dari satu batu, saudara. Batu sehingga berdiri sebuah bangunan. Begitu juga agama Allah. Kalau kita mau bela agama Allah, nggak usah jauh-jauh, mulai dari diri kita. Kemudian lanjutkan keluarga kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, yang di hari kita sayang, kita perjuangkan, kita banting tulang untuk mereka. Yawma idin ba'duhum li ba'din adu, nanti di hari kiamat bakal jadi musuh kita, saudara. Anak perempuan kita yang begitu kita sayang hari ini, nanti di yaumul kiamah ketika dia masuk neraka, saudara, dia tuntut Allah, ya Rabb, saya ini masuk neraka karena dulu di dunia saya berzina, ya Allah. Saya berzina karena orang tua saya membiarkan saya pacaran, ya Allah. Orang tua saya membiarkan saya keluar, ya Allah. Tarik orang tua saya ke neraka, ya Allah. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din adu illa al-muttaqin. Kecuali mereka yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman kita yang ngajak kita ngaji malam Selasa, itu nanti yang kumpul kita di surga, saudara. Orang tua yang ngajarin anaknya baca Quran, dia takut, ya Rabb, jangan sampai saya meninggal dunia anak saya belum bisa ngaji. Na'udzubillah, ya Rabb, saya meninggal dunia anak saya nyetel kaset kagak ngajiin saya, ya Allah. Orang tua yang ngajarin anaknya Quran itu
yang bakal dikumpulin sama keluarganya di surga, saudara. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Dan sampai situ, saudara, masing-masing bela agama Allah dengan profesinya. Yang dokter tuh obatin orang-orang sakit, saudara. Banyak fakir miskin yang nggak mampu beli obat, kalian obati mereka. Itu namanya bela agama Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Orang-orang bisnismen yang Allah kasih kelebihan harta, di majelis taklim butuh biaya, masjid butuh biaya, panti asuhan butuh biaya, orang-orang miskin yang nggak bisa sekolah butuh biaya, bantu mereka. Itu bela agama Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ada juga sekelompok manusia yang dia bisa bela agama Allah dengan tanda tangannya, saudara. Siapa mereka? Yaitu pejabat. Pejabat itu tanda tangannya bisa dipakai buat bela agama Allah, saudara. Bukan cuma dipakai buat nyolong doang, gimana Allah. Betul apa betul? Hati-hati, jabatan cuma sementara, paling cuma 5 tahun. Itu pun kalau di pertengahan gak dijemput KPK, saudara. Betul apa betul? Pakai tanda tangan untuk bela agama Allah. Saudara, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Ini dulu pernah saya sampaikan di Gang Bulu, saudara. Waktu haul Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala mencegah sebuah kemunkaran pakai Al-Qur'an kagak mempan, saudara. Tapi kadang-kadang Allah cegah melalui tangan kekuasaan di Allah. Bagaimana contohnya, Habib? Saya kasih contoh yang gampang, yang sederhana. Di Jakarta ada tempat namanya Alexis, betul? Itu Ahok mengatakan, Pak Bu, tahu Ahok? Firaun ini, saudara. Ahok mengatakan apa? Surga bukan di bawah telapak kaki ibu, tapi surga ada di lantai sekian Alexis, saudara. Oh, itu Alexis isinya segala macam. Pelacuran ada, yang namanya judi ada, yang namanya minuman keras ada, saudara. Bertahun-tahun kita mau nutup Alexis setengah mati. Habib ceramah mau nutup Alexis sampai mulutnya berbusa, kagak didengerin, saudara. Laskar maju menutup Alexis, susah setengah mati. Backingnya kuat. Kita mau nutup berhadapan sama aparat, berhadapan sama konglomerat, berhadapan, saudara, sama preman-preman. Saudara, alhamdulillah. Begitu Allah kasih Jakarta gubernur saleh, mudah-mudahan Pak Anies Baswedan Allah kasih istiqamah. Begitu Allah kasih gubernur saleh, sebelum naik dia janji sama ulama hitam di atas putih, Pak Anies, Anda kami dukung, tapi jangan lupa kalau Anda menang itu tempat-tempat maksiat ditutup, saudara. Dan alhamdulillah nggak pakai lama-lama, nggak pakai banyak teriak, nggak pakai tongkat, saudara, nggak pakai senjata, cuma pakai kertas sama pulpen. Dalam sehari Alexis bisa ditutup, saudara. Takbir, takbir. Kenapa kita dapat yang macam begini, ya, saudara? Kemarin di Al-Hawi luar biasa beliau sampaikan. Saya dengar sambutan beliau, saudara, apa? Saya datang kemari, saya hanya ingin memastikan bahwasanya syiar-syiar ini betul-betul berjalan di Jakarta, saudara. Saya cuma ingin memastikan bahwasanya syariat-syariat ini betul-betul jalan di Jakarta. Kenapa bisa ada yang model begini, saudara? Kita sekarang hidup pakai sistem demokrasi yang bikin dia naik rakyat, saudara, yang ngasih suaranya ke dia. Makanya kita dapat gubernur yang baik. Kenapa sebelumnya Ahok bisa naik? Gara-gara umat Islam juga, saudara. Ahok bisa naik gara-gara dapat suara dari umat Islam, betul? Umat Islam yang nyumbang suaranya. Akhirnya yang model begitu naik. Begitu naik baru tahu rasa. Pelacuran didukung, minuman keras, saudara, dibiarkan. Itu di Monas biasa pakai maulid dilarang. Kenapa? Umat Islam yang menyebabkan dia menang, saudara. Makanya di sini kita mesti betul-betul sadar, Pak Bu. Ingat kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Jangan Anda pikir, saudara, Islam itu harus dipisahkan dengan politik. Ya, seperti kami sering jelaskan, politisasi Islam tidak boleh, haram. Islam digunakan untuk kepentingan politik, untuk syahwat politik, haram. Akan tetapi Islamisasi politik harus, saudara. Kita pakai Islam, kita pakai politik untuk memperjuangkan Islam. Makanya Imam Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah bahwasanya, saudara, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Kenapa ada kepemimpinan? Kenapa ada pemerintahan? Kata al-Imam Al-Mawardi, al-imamatu mawdu'atun, sesungguhnya kepemimpinan tujuan
tujuan visi misi utamanya adalah li khilafatin nubuwah, untuk melanjutkan visi misi kenabian, saudara. Visi misi kenabian dalam hal apa? Yang pertama, hirasatuddin, untuk menjaga agama. Jangan sampai agama direndahkan, jangan sampai agama dihinakan, jangan sampai ada syiar-syiar agama yang dilarang. Nggak sampai di situ, saudara. Apa kata Imam Mawardi? Wasiyasatid dunya bihi aibiddin. Dan tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mengatur urusan dunia dengan norma-norma agama, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau pemimpin-pemimpin yang baik, orang-orang parlemen yang baik kita kagak pilih, kira-kira nanti di parlemen banyak orang jahat apa kagak? Jawab yang keempat, banyak orang jahat apa kagak? Orang baik bisa masuk apa kagak? Sudah, kita realistis aja dah. Yang di depan mata aja, nggak usah muluk-muluk, saudara. Nggak usah kembali 1000 tahun ke belakang. Yang di depan mata kita ada sistem demokrasi, saudara. Mereka yang duduk di parlemen, mereka yang bikin undang-undang, tergantung kita bagaimana mau milih mereka, saudara. Karenanya maulid-maulid yang diselenggarakan mulai dari 100 orang tingkat kelurahan, kecamatan, sampai provinsi, sampai tingkat nasional, mulai dari yang 100, 200, 1000, 10.000, 100.000 sampai jutaan di Monas, saudara. Jangan sampai jadi sekedar seremonial. Ya, maulid ini memang mengundang rahmat. Ya, maulid ini penyebab turunnya bala. Tapi jangan lupa, saudara, what next? Apa setelah itu? Setelah itu maulid harus berubah jadi kekuatan, saudara. Saudara, manakala ada yang maju pengen didukung oleh umat Islam jangan mau dibodoh-bodohin lagi, saudara. Siapapun yang maju tapi tidak punya komitmen untuk membela agama, untuk memasukkan norma-norma agama dalam undang-undang, maka jangan pernah kita pilih, saudara. Setuju? Kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke kompak, umat Islam dari Sabang sampai Merauke di setiap majelis-majelisnya menyatukan kekuatan, tidak mau pilih kecuali calon-calon wakil rakyat yang memperjuangkan agama Nabi. Sudah, insya Allah 10-20 tahun lagi undang-undang kita sudah penuh dengan syariat Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya mau kasih contoh satu aja yang gampang sebelum ditutup. Waktu udah habis sudah belum? Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, saya kasih contoh satu yang gampang aja, yang sederhana. Di sini banyak yang sekolah di SMP umum apa kagak? Yang sekolah di SMA umum banyak apa kagak? Di sekolah umum pelajaran agama seminggu berapa jam? Belum jawab salah ketahuan bolos mulu pas sekolah. Seminggu cuma 2 jam, betul? Saya mau tanya anak-anak kita, calon penerus bangsa, calon pemimpin masa depan, seminggu belajar agama 2 jam kira-kira cukup apa kagak? Cukup apa kagak? Saya mau tanya, kira-kira jam pelajaran di sekolah bisa kagak kita tambah melalui majelis taklim? Maksud saya yang di dalam sekolahan, kira-kira bisa kagak kita ngomong di majelis taklim tahu-tahu jamnya nambah, saudara? Nggak bisa. Kita teriak-teriak di mimbar, kira-kira jamnya bisa nambah apa kagak? Nggak bisa, saudara. Majelis taklim, tempatnya majelis taklim, tapi ada anak-anak sekolah yang nggak ke majelis taklim, saudara. Bagaimana pendidikan agama mereka? Pikirkan baik-baik, saudara. Kita cuma bisa nambahin jam manakala ada orang-orang kita yang buat kurikulum di dalam yang bikin undang-undang, saudara. Betul? Makanya kalau ada yang minta didukung, tanya, ente mau didukung sama umat Islam? Ente mau ngasih apa ya? Kalau mau ngasih duit, tolak, saudara, haram, itu politik praktis. Kalau mau ngasih jabatan, haram, politik praktis, saudara. Kalau dia mau ngasih tanah, haram, politik praktis. Tapi kalau dia minta didukung, begitu ditanya, Habib, saya mau tanda tangan hitam di atas putih. Kalau saya masuk ke parlemen, saya akan perjuangkan supaya jam pendidikan agama di sekolah lebih dari 6 jam, Habib. Saudara, yang begini kita dukung. 1, 2, 100 ada di parlemen, saudara. Umat Islam akan menang, saudara. Islam zaman sekarang udah nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Setuju? Setuju? Makanya saya mau tanya umat Islam semuanya, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela
Habib Bahar ahlan wa sahlan. Kita doain mudah-mudahan guru kita Habib Bahar dilindungi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini sedikit lagi akan mau saya lanjutkan, kira-kira lanjut atau jangan? Selesai apa kagak? Insya Allah. Saudara, perjuangan ini resikonya nggak gampang. Ini adalah bagian dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kita biarkan dulu, kasih jalan buat Habib Bahar supaya bisa fokus kembali semuanya. Insya Allah. Fokus Habib Bahar. Jamaah jangan ada yang berdiri, duduk. Jamaah duduk, biar Habib Bahar jalan. Duduk jamaah. Duduk, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang jabat tangan. Kita doain mudah-mudahan beliau yang saat ini lagi luar biasa mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi dikuatkan oleh Allah, dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Kira-kira kalau sampai beliau diseret umat Islam, bela beliau atau jangan? Orang kompak bela atau jangan? Siap lawan kriminalisasi ulama, siap lawan kriminalisasi habaib. Takbir. Sallu ala Nabi. Fokus Habib Bahar. Saudara, kita lanjutkan. Setuju? Nah, yang terakhir sebelum kami tutup, banyak yang tanya sama saya, Habib, kenapa sih di mana-mana kami Habib bicara tentang 2019 ganti presiden? Kenapa di mana-mana berbicara tentang itu? Kira-kira jawab atau jangan? Ada yang mengatakan, oh jangan-jangan Ustaz Hanif ini mau ditawarin dapat jabatan ya. Oh kalau Pak Prabowo menang nanti dapat uang Habib ya. Oh nanti kalau Pak Prabowo menang Habib dapat jadi komisaris BUMN ya. Sudah, demi Allah, saya bukan orang partai. Kami bukan orang partai. Habib Bahar bukan orang partai. Habib Rizik bukan orang partai. Sudah, saya nggak ada urusan dengan partai. Bahkan demi Allah, saudara, satu peser pun saya nggak pernah terima dari orang partai, saudara. Tapi kenapa kita perjuangkan 2019 ganti presiden? Yang pertama, saudara, karena kita udah nggak sanggup kedoliman demi kedoliman, betul? Saudara, kita menyaksikan depan mata kita bahwasanya hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, betul? Hukum tumpul kepada penista agama tapi tajam kepada para pembela agama, betul? Kita lihat depan mata kita, saudara. Habib Bahar ceramah, saudara. Ceramahnya 2 tahun yang lalu dipotong. Cuma beberapa menit ceramahnya, saudara, dipotong, saudara. Ceramahnya 2 tahun yang lalu. Begitu dilaporkan, cuma selang beberapa hari, saudara, langsung dicekal, nggak boleh keluar negeri, saudara. Nggak sampai di situ. Beberapa hari selanjutnya apa yang terjadi, ibadallah? Langsung nggak pakai lama-lama, saudara. Beliau dipanggil, diperiksa sampai 13 jam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Nggak pakai lama-lama. Nah, sampai di situ imam besar kita, saudara, beliau nggak minta jabatan, beliau nggak pernah nyolongin rakyat, saudara, betul? Beliau nggak pernah menyusahkan rakyat, saudara, betul? Tapi karena perlawanan beliau lawan kezaliman, nggak tanggung-tanggung 17 pasal dikriminalisasi. Sampai sekarang beliau belum bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ada sedikit saya mau kasih bocoran. Imam besar ini cintanya sama guru kita Habib Ahmad bin Soleh luar biasa. Saya biasanya kalau ceramah saya pakai jas saya, saudara. Tapi hari ini saya pakai jas Habib Rizik, imam besar, saudara. Saya pengen walaupun beliau nggak bisa hadir, tapi minimal bajunya hadir, saudara. Beliau rindu luar biasa dengan majelis ini, dengan Habib Ahmad bin Saleh. Mudah-mudahan tahun depan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, luar biasa. Giliran ulama begitu cepat dikriminalisasi. Giliran penista agama Guntur Romli dilaporin berkali-kali sampai sekarang belum ditangkap, saudara. Busuk, tahu busuk? Tahu busuk? Dilaporin di berbagai tempat sampai sekarang. Jangankan ditangkap, saudara, dipanggil saja belum, saudara, betul? Sampai di situ Abu Janda, saudara, kemarin dia katakan terang-terangan itu bendera tauhid, bendera teroris, saudara. Sampai sekarang jangankan ditangkap, dipanggil saja belum, saudara. Kenapa? Kalau giliran ulama, giliran oposisi yang berbicara, ada kepleset dikit, cepat ditangkap, cepat diproses. Giliran mereka penista agama, didiamkan, dibiarkan, saudara. Ada apa dengan hukum di negeri kita?
Makanya kita minta tuntut keadilan. Tolong kepada polisi, tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Di mana keadilan ditegakkan, di situ ada kedamaian, saudara. Itu tangkap para penista agama, proses mereka, jebloskan ke penjara. Manakala polisi diam, polisi abai, polisi bungkam, demi Allah, kami umat Islam, kami yang turun, kami yang marah, kami yang akan hukum mereka dengan cara kami sendiri, saudara. Takbir, takbir. Maka saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela ulama? Orang kompak siap bela ulama, siap bela para habaib, siap bela para pejuang agama Allah, siap lawan para penista agama, siap seret mereka ke penjara. Takbir. Dua saudara, sedikit lagi Habib, 2 menit, setuju? Sedikit lagi. Kenapa kita pilih presiden baru, saudara? Karena kemarin ada ijtima ulama yang hadir 1.500 ulama dari Sabang sampai Merauke. Mereka nggak minta duit, nggak minta jabatan, tapi mereka menawarkan 17 poin kemaslahatan kepada Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo mau tanda tangan, mau dukung poin-poin ini, maka kami akan dukung Anda. Tapi kalau Anda tidak mau dukung, kami tidak akan dukung Anda, saudara. Dan alhamdulillah, akhirnya Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno, beliau tanda tangan 17 fakta integritas tersebut. Dan yang paling penting, saudara, poin nomor ke-16, beliau berjanji manakala Allah jadikan presiden, beliau sendiri yang akan berangkat ke Saudi Arabia untuk jemput imam besar kita pulang ke Indonesia, saudara. Takbir, takbir. Jadi kita pilih dia karena ikut komando ulah, kurang kompak karena ikut komando ulah, karenanya siap ikut komando ulama, siap ikut komando habaib, siap ikut komando imam besar, siap 2019 ganti presiden. Semuanya angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Mohon maaf sedikit offside, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.